Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pika di program Diskusi Santai bersama Caleg. Nah, malam ini kita sudah kedatangan Bang Tamrin Ananda, Wakil Ketua Nasdem yang merupakan Caleg DPRA Dapil 2 PD dan PD Jaya. Baiklah, malam ini kita akan berdiskusi dengan tema bonus demografi. Assalamualaikum Bang Tamrin, apa kabarnya Bang? Waalaikumsalam, kabar baik Vika. Alhamdulillah. Berdasarkan prediksi yang dilakukan oleh BPS Bank, yaitu dan Pusat Statistik, Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada kurun waktu 2030 sampai 2045. Artinya bahwa pada kurun waktu tersebut, kondisi masyarakat Indonesia akan didominasi oleh usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Hal ini sama juga akan terjadi pada masyarakat Aceh, Bang, di mana pada tahun 2030 sampai 2045 juga akan mengalami bonus demografi. Di masa usia produktif akan mencapai 6,8% dari jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 6,5 juta jiwa. Nah, bagaimana sih Bang menurut tanggapan Abang terhadap akan adanya bonus demografi khususnya untuk Aceh ini sendiri? Ya, terima kasih Vika. Ya, yang pertama, bonus demografi ini harus menjadi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, khususnya untuk Aceh dan pada umumnya untuk Indonesia. Karena kenapa? Pada fase tersebut, jumlah angkatan kerja produktif atau usia produktif seperti yang Vika sampaikan tadi, itu kan mencapai 66,8%. Kalau jumlah penduduk Aceh itu sekitar diperkirakan akan mencapai 6,5 juta jiwa, berarti ada sekitar 4 juta jiwa itu angkatan kerja produktif atau usia produktif. Nah, kalau ini tidak dipersiapkan dengan matang, dengan baik oleh pemerintah hari ini, maka dampak positif itu tidak akan terjadi. Malah ini akan menjadi petaka demografi bagi masyarakat Aceh. Nah, apa persiapan yang harus dilakukan? Ya seperti apakah hari ini sudah ada peluang kerja yang maksimal atau lapangan kerja, kemudian bagaimana skillnya. Saya pikir itu yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Aceh untuk mendapat bonus demografi. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka dikhawatirkan akan menjadi petaka demografi. Ya, bagus sekali Bang. Nah, nanti jika Abang terpilih menjadi anggota DPRA dan semoga terpilih, kira-kira apa sih program Abang dan apa sih yang dilakukan untuk mengatasi bonus demografi ini dan apa aja sih keuntungannya? Ya, yang pertama kita harus melihat dulu apakah pemerintah Aceh sudah mempersiapkan dengan matang atau dengan baik untuk menyongsong bonus demografi seperti yang saya sampaikan tadi. Coba kita periksa bagaimana kualitas pendidikan di Aceh. Bagaimana kemudian jumlah lapangan kerja yang tersedia di Aceh. Nah, kalau kita lihat kualitas pendidikan di Aceh, kalau untuk Human Development Index, kita kan masih sangat rendah. Kalau kita lihat misalnya dari tingkat kelulusan, Aceh hanya masuk 4 SMA yang masuk 1000 top SMA nasional, yaitu SMA Modal Bangsa, yang kedua SMA, bukan SMA maaf, Man Insan Cendikia di Aceh Timur, yang ketiga SMA Fajar Harapan, yang keempat adalah Lab School. Dari 4 ini cuma 2 punya pemerintah Aceh. Man Insan Cendikia punya Kementerian Agama, Lab School punya Unsia. Artinya dari total anggaran OSUS 25% untuk sektor pendidikan itu hanya mampu mendongkrak 2 SMA. Bayangkan jumlah penduduk Aceh dan jumlah anak-anak Aceh yang bersekolah harus merebut 2 SMA ini. Artinya ini yang perlu dibenahi. Nah, dalam sektor pendidikan tidak cukup hanya berbicara masalah fasilitas pendidikan seperti gedung, kemudian fasilitas lainnya seperti lab, kemudian perpustakaan. Tidak hanya cukup itu. Walaupun itu pun masih belum memadai di Aceh. Tapi yang harus dilakukan ke depan oleh pemerintah Aceh adalah bagaimana ada kualitas guru yang baik. Dan kemudian secara umur juga tidak boleh terjadi gap terlalu jauh antara siswa dengan guru. Karena ini akan mempengaruhi budaya komunikasi. Nah, sehingga dengan kualitas pendidikan yang baik, maka akan melahirkan skill-skill yang berkualitas. Di sisi lain, apa yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Aceh dalam hal membuka lapangan kerja, mendorong lapangan kerja. Karena bicara lapangan kerja di sini bukan hanya bicara lapangan kerja yang padat modal, Vika. Misalnya padat modal seperti pertambangan, kemudian industri minyak dan lain-lainnya.
tapi kita juga harus mendorong ada lapangan kerja atau industri yang tidak padat modal seperti saintik, teknologi. Kemudian anak-anak muda sekarang bagaimana didorong juga adanya industri kreatif. Seperti kan industri kreatif ini banyak. Ada di dunia digital, ada di ada di sektor pariwisata, ada di sektor apalagi di sektor UMKM dan lain-lain. Bahkan misalnya di industri kreatif ini sudah dibuktikan oleh beberapa negara yang mengalami bonus demografi seperti Korea Selatan yang dulu merupakan salah satu negara di Asia yang paling miskin. Sekarang mereka bisa bangkit dan bahkan menjadi negara yang berada pada level yang masuk di atas kalau untuk di Asia, itu bangkitnya kan lewat industri kreatif. Salah satunya kan K-pop. Bahkan ada Gangnam Style, K-pop, kemudian drakor, yang kemudian dari hasil keuntungan itu mereka kemudian hari ini sudah mengalir atau menginvestasi pada industri otomotif. Saya pikir dua hal ini yang paling mendesak dipersiapkan. Dan kalau saya terpilih, saya akan mempersiapkan dua hal ini. Mulai dari regulasinya, politik anggarannya, bagaimana anggaran diarahkan untuk mendorong terbukanya industri kreatif, kemudian bagaimana anggaran didorong untuk kualitas pendidikan. Saya pikir dua hal ini menjadi sangat mendesak kalau siapapun ya, saya pikir siapapun, bukan hanya saya, karena kalau tidak kita akan menjadi petaka pengangguran. Oke Bang, menarik sekali. Nah, dari apa yang sudah Bang Tamrin tadi sampaikan, nah menurut Abang bagaimana sih persiapan Aceh ini sendiri untuk menghadapi bonus demografi tersebut? Apakah mungkin kita bisa menyaingi Korea Selatan mungkin Bang? Ya, saya pikir ini kan kita lihat hari ini kan kalau kita bilang persiapannya tidak ada, mungkin ada, tapi belum signifikan dan belum maksimal. Apa indikator belum maksimal? Urbanisasi di Aceh kan sangat tinggi hari ini. Nah, terjadi urbanisasi dari Aceh, anak-anak muda Aceh pindah ke kota-kota besar seperti Jakarta, kemudian terjadi TKI ke luar negeri. Ini kan bukan mereka tidak mau tinggal di Aceh, tapi ini ada faktor yang menyebabkan mereka keluar. Apa salah satu faktor? Salah satu faktor kan sempitnya lapangan kerja di Aceh. Kemudian begitu sampai ke ibu kota atau ke luar negeri, mereka jadi buruh kasar. Dan di situ pun akan terjadi perebutan yang sangat luar biasa kan. Banyak tenaga kerja dari seluruh Indonesia kan ke ibu kota. Kemudian ke luar negeri juga. Nah, ketika skillnya nggak ada, kemudian di sektor kasar juga nggak ada, maka sangat disayangkan banyak generasi kita, generasi-generasi muda Aceh akan terjebak pada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya pada perdagangan narkoba, kemudian akan terjadi pada perdagangan obat-obat terlarang dan lain-lain. Ini kan yang kita khawatirkan. Artinya ada dua kekhawatiran saya kalau ini tidak dipersiapkan dengan matang. Yang pertama terjadi urbanisasi, yang kedua kalaupun tidak terjadi urbanisasi akan terjadi ledakan pengangguran usia produktif di Aceh. Nah, kalau ditanya apakah sudah ada persiapan, saya melihat dengan banyaknya urbanisasi hari ini persiapannya masih belum. Bayangkan nanti kalau 4 juta penduduk Aceh yang usia produktif di tahun 2030 sampai 2045, berarti kan akan lebih parah lagi kondisinya. Hari ini aja kan banyak urbanisasi. Makanya saya rasa ini belum ada persiapan yang matang. Bahkan kalau dibedah APBA, politik anggarannya, belum ada kelihatan program, subprogram atau kegiatan detailnya terhadap peningkatan kualitas pendidikan, terhadap mendorongnya terbuka lapangan kerja, khususnya di industri kreatif. Ini belum kelihatan. Padahal kan kita bisa melihat banyak anak-anak muda duduk di warung kopi. Kadang-kadang orang melihat tengah malam duduk di warung kopi itu mereka main game ini itu. Padahal mereka belum tentu. Bisa jadi mereka sedang trading ya. Dan pada malam hari kalau di Amerika Serikat kan siang. Betul. Baru open market. Jadi juga jangan disalahin. Coba periksa dulu. Saya pikir itu. Makanya menurut saya persiapannya belum maksimal dan saya termasuk salah satu mungkin dari sekian banyak orang yang sangat khawatir menghadapi bonus demografi. Pemerintah Aceh belum menyiapkan perangkat dan infrastruktur untuk menyambut itu. Oke, mungkin nanti kalau jika Abang terpilih nih berarti Abang akan menjalankan program-program yang nanti akan memfokuskan pada anak muda dan pendidikan ya Bang untuk mengatasi. Ya, yang pertama ya seperti saya sampaikan tadi, programnya terhadap anak muda khususnya karena kan kita menghadapi tantangannya anak muda ini pada tahun 2030-45, yaitu mereka usia produktif, berarti harus siapkan lapangan kerja agar mereka punya skill, ya pendidikan. Tapi selain pendidikan,
ini agar mereka lahir kemudian punya kemampuan berpikir yang bagus, punya intelektualitas yang bagus, selain ada pendidikan yang bagus, tapi mereka kan perlu gizi yang bagus. Artinya dari sejak lahir, kemudian kesehatannya juga harus dorong. Artinya ada 3 hal di sini untuk menyongsong itu yang harus dipersiapkan oleh pemerintah. Yang pertama, kalau bagi Gen Z yang mau lahir, yaitu kesehatan, mulai dari ibu hamil sampai lahir, gizi cukup dan lain-lain. Kemudian begitu selesai itu mulai sekolah, kemudian bagaimana selesai sekolah akan menjadi punya skill, kemudian mereka punya lapangan kerja. Coba bayangkan Vika, kalau misalnya 2030, berarti yang pertama menghadapi itu usia paling tua kan yang hari ini umur 59. Iya betul, Bang. Karena 64. Iya betul. Kan 36 tahun lagi. 64 berarti 64 38. Kalau yang paling muda berarti umur hari ini kan 9 tahun. Iya. Anak 9 tahun hari ini akan masuk pada 2030 dah 15 tahun usia produktif. Dan yang paling tua nanti adalah umur 58. Bayangkan berapa banyak orang ini. Orang inilah yang akan menghadapi tantangan itu. Ya, kita udah pasti di dalamnya Betul. yang menghadapi. Mungkin itu, Tika. Ya betul Bang, saya pun setuju. Menurut saya pendidikan itu sangat penting bagi anak usia muda, di mana mereka bisa mengembangkan kreativitas yang mereka miliki dan tentunya mereka diberi ruang dan tidak ada keterbatasan. Oke Bang, saya sangat setuju dengan apa yang Abang sampaikan tadi, bahwasanya pendidikan merupakan faktor yang paling penting bagi anak muda, di mana mereka bisa menginvestasikan banyak hal, terutama di bidang kreativitas maupun apa yang dimiliki mereka. Nah, mungkin juga dengan kata lain, pendidikan merupakan investasi jangka panjang nih Bang. Nah, menurut Abang sebelum kita akhiri, apa sih satu pesan mungkin buat remaja atau pemuda Aceh di luar sana? Ya, pesan saya yang pertama bagi generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu legislatif ke depan, karena itu sangat menentukan masa depan mereka. Pilihlah calon anggota DPR yang memiliki visi untuk membuka lapangan kerja dan mendorong pendidikan yang berkualitas. Saya pikir ini pesan yang sangat penting bagi generasi muda dan juga bagi seluruh rakyat Aceh. Mungkin itu saja Vika pesannya. Baik, terima kasih Bang. Mungkin kita akhiri. Terima kasih untuk waktunya teman-teman sudah menonton di acara ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dan di episode selanjutnya. Saya Pika, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.